Kalau telat lagi ini gimana nih? Si Fandi kemana lagi sih? Handphonenya nggak aktif lagi. Padahal kan dia dari tadi ke rumahnya Laura. Pak, oh, ini gimana? Pernikahannya nggak jadi. Laura sama keluarganya nggak jadi datang ke sini. Kenapa bisa begitu? Laura pergi kemana ya, Pak? Dia itu pergi dengan pacar barunya. Raja! Keterlaluan pokoknya. Mama haramkan si Laura itu nginjak rumah kita ini. Ma, ini peternakan lele kita, bukan rumah. Iya, maksud Mama itu rumah sama peternakan lele kita, Pak. Mama sakit hati. Sakit hati. Hah? Ma, Mama, tolong angkat istri saya. Bawa ke rumah sakit. Pak, Apa sih? Pak, Mas Diego kejebur di kolam. Bodoh amat, saya nggak kenal Diego. Kan dia anak Bapak. Hah? Ya kenapa nggak ditolongin? Udah, Pak, yuk kita ke sana. Aduh, apa? Ya, apa lagi sih? Ibu, Pak, ibu. Ibu siapa? Ibunya Diego. Kan pintar. Istri saya kenapa didiamin? Ayo angkat. Kamu belum tahu kan kondisi Diego setelah gagal nikah sama Laura. Tuh, coba kamu lihat. Kok? Evan, tiap hari kerjanya bangun tidur, mandi, makan, terus nongkrong seharian di situ. Sampai sore. Ya itu mungkin karena waktu itu kan gagal nikah, Pak. Iya, makanya dia harus move on. Saya minta tolong kamu, ya. Tolong kamu ajak dia pacaran, lah. Pak, maaf nih, Pak. Sumpah demi Tuhan, saya 100% normal, Pak. Beneran deh, saya nggak mungkin, Pak, pacaran sama Diego. Saya masih suka perempuan, Pak. Ah, kamu tuh ada apa sih? Maksud saya itu, kamu carikan perempuan yang cantik, baik hati, tidak sombong, gemar menabung, dan soleha. Banyak amat, Pak, syaratnya. Susah tuh kayaknya. Ya, kalau Diego nggak mau kan bisa buat saya. Buat siapa, Pak? Hah? Sini, sini. Buat siapa? Ini Fandi punya kenalan cewek cantik, baik hati, dan tidak Nah, sombong. terus? Nah, maksudnya biar dikenali sama Diego, supaya Diego bisa move on. Benar itu? Bener, Bu. Serius? Ya iyalah, buat Diego. Kasihan Diego, Iya, Ma. Papa lagi usaha supaya Diego bisa move on. Beneran ya?
Kosan kayak gini banget ya? Ah, kosan sih berkelas. Ya gini-gini juga kali. Sama amat ke museum lo. Sepi amat di kosan. Sakit tangan gue kali ah. Coba lihat sini, coba. Jangan lihat. Emang kalau lu ngeliat tangan gue bakal sembuh? Aduh. Kok jadi sewot gitu sih sama gue? Sini lihat ah. Aduh, sakit. Jadi pencet. Aduh. Nggak usah sewot gitu kali. Gue juga malas ketemu lu tau gak? Ya terus lo ngapain ke kosan gue? Mbak Siva? Oh, Pak. Mana lu? Mau kuliah lah. Bohong, lu pas mau pacaran ya? Hah? Salah aja. Enggak kok. Mau sekalian mau ketemu sama temen gue. Kasian dia lagi galau, diputusin sama pacarnya. Udah dah. Tunggu. Kenalan sama gue dong. Kok dikenalin sama lu? Jangan dong. Bukan, maksudnya bukan buat gue, buat temen gue. Dia itu lagi galau. Gara-gara gagal nikah. Tapi tenang aja, dia itu orangnya baik, ganteng, tajir. Pokoknya perfect deh. Gimana penawaran gue? Menarik gak? Loh, gue belum selesai ngomong, Halo, Fa. Kapan kesini? Duitnya udah ada nih, katanya mau minjem. Iya kan, janjiannya ntar sore. Ah, nggak mau udah kesini aja. Gue lagi butuh temen juga kan. Lu kenapa sih masih baper ya abis diputusin Erlangga? Ya, lu kan yang ngerasain, gimana sih? Ya udah, gue kesana sekarang, ya udah. Jangan aneh-aneh, oke? Tungguin gue ya, Iya, dah. Pres, aku tadi temen aku nelpon aku harus ke rumahnya dia dulu bentar ya. Terus makannya gimana? Ntar aja, kamu anterin aku dulu aja ke temen aku. Waduh, Pak, sorry aku nggak bisa. Soalnya aku ada meeting sama rekan aku di sini. Oh gitu ya. Ya udah kalau gitu aku naik taksi aja deh. Yaudah, dadah. Siva. Udah. Jadi mobil bisa bawa balik dong? Taruh dulu, Ndra. Sivanya belum jauh tuh. Ras. Sampai kapan sih lu deket cewek aja perlu cara bohong? Ndra, ini tuh namanya perjuangan. Perjuangan morotin cewek. Emang si Siva kaya? Ya nggak tahu, baru juga kenal. Belum jadian. Siapa tahu di rumahnya tuh ada pohon duit. Ya ampun. Segini berartinya banget sang mantan. Duit tuh di meja. Oh iya. Makasih ya, Vin. Lo tau kan kalau bokap gue udah transfer pasti gue ganti. Makasih ya. Kakak, sekalian beresin dong. Oh iya. Lo tuh move on dong, mau sampai kapan coba lo kayak gini? Kan di luar sana masih banyak duda-duda keren. Kenapa jadi duda sih? Nah, gitu dong, ketawa, senyum. Kan enak dilihatnya. Jujur ya, Fa. Gue tuh emang belum bisa move on dari Erlangga.
Gue tuh nggak tahu caranya tuh gimana. Ya, lo pacaran lagi lah. Sama siapa? Oh iya ya. Masih ada nggak ya mau sama lo? Ih, udah, gue bercanda. Ledeknya masih ada lah. Iya, gue bercanda. Kenal sama gue dong. Kok dia kenalin sama lo? Jangan dong. Bukan, maksudnya bukan buat gue, buat temen gue. Dia itu lagi galau. Gara-gara gagal nikah. Oh, gue ada ide. Bentar ya. Wih, cakep. Bukan cuma cakep, ini anak baik, terus dia tuh anaknya orang ada. Mantep kan? Mantep, mantep, mantep. Kalau temen lo gimana? Seperti yang gue bilang tadi. Temen gue itu anaknya punya peternakan lele. Dan bukan cuma ini bisnisnya, banyak. Hah? Banyak bisnisnya? Iya, ada 2. Ya elah, cuman 2. Satu peternakan lele, satu lagi apa? Peternakan ayam. Dengar dulu. Satu peternakan lele, yang satu lagi properti. Nah, di properti itu dia bangun apartemen banyak sama rumah mewah. Coba lihat fotonya, coba. Wih. Iya, muka-muka itu ya, muka-muka punya properti. Muka orang kaya. Cocok nggak? Tuh. Cocok kan? Iya, cocok. Iya loh. Pas banget. Cocok kan? Iya. Cocok. Kenapa? Cemilan dong, cemilan. Lucu juga. Siapa nih? Temen gue. Temen lu? Gue kan kenal semua temen lu, Van. Dan kayaknya nggak ada deh yang modelnya kayak begini. Bukan temen gue sih tepatnya, tapi temennya Fandi. Baik kok anaknya katanya. Fandi sahabat lo yang lo bilang lo sering berantem itu? Lo aja sama Fandi sering berantem, nanti kalau gue sama temennya gimana? Bukannya romantis malah berantem mulu kayak lo. Enggak. Kecuali kalau lu sama Syifa baik-baik aja, baru gue percaya kalau nih cewek emang baik. Gua sama Syifa nggak berantem kok. Kita baik-baik aja. Udah baik-baik aja. Mana mungkin? Atau jangan-jangan kalian udah pacaran, iya? Iya, kita pacaran. Kita pacaran. Nah, kalau itu gue baru percaya. Mana ya caranya? Pacar bohongan. Tapi gimana mau pacar bohongan lo aja masih nyebelin kayak gini? Gue yang nyebelin, lu tuh yang ngeselin. Lu yang ngeselin. Udah. Lu nggak malu tuh, sama yang di belakang lu tuh, pada nyengir tuh. Kalau diperhatiin, mereka ini bukan satu tim, tapi mereka bisa berdampingan. Nggak malu? Iya, masa kita aja yang temenan berantem mulu? Nah, lu ngerti. Terus gimana dong? Ya kalau misalkan kita nggak bisa jadi pacaran bohongan, ya kita pacaran beneran aja. Enggak mau. Bisa hancur hidup gue. Kurang ajar hancur hidupnya. Hah, pedes ya mulut lu. Gue citol cabe lo kayak cabe-cabean. Lo cabe-cabean. Lo cabe-cabean. Lo cabe-cabean. Udah. Apa gue? Lo cabe-cabean. Lu. Ngapain sih pakai pacar-pacaran beneran?
Pacar bohongan aja kenapa sih? Yang penting tuh Diego sama Vini mikirnya kita pacaran beneran begitu. Ya maksud gue gitu. Jadi maksudnya pacaran beneran tuh kita terlihat seperti beneran. Ya terus itu gimana caranya? Kita harus latihan. Ibarat kata tuh kita tuh atlet. Ya. Harus pelatnas dulu baru pertandingan. Tapi ini kita pelatnas pacaran. Terus latihannya ngapain? Aku inginkan seorang wanita pendamping hidup. Aku inginkan seorang wanita pendamping hidup untuk selamanya. Laura yakinin sama papa mamanya Laura bahwa sekarang itu eranya kreativitas. Gini. Biar Laura bawa Pras ke rumah Laura. Biar Pras ngomong sama orang tuanya Laura. Gini, Pa, Ma. Bentar. Kok kamu manggilnya papa sama mama? Kan udah jadi calon kuat menantu. Indra tinggal kasih uang saku yang Pras kasih tadi. Indra pakai uangnya Indra dulu. Ntar biar Pras ganti 5 kali lipat deh. Hah? Udah, ganggu aja sih. Oke, Pras lanjutin lagi ya. Pras bisa sekaya ini karena Pras tuh orangnya kreatif. Lihat aja, di usia muda seperti ini, Pras sudah kaya raya. Pras mau ngajarin Laura itu berbisnis dengan modal yang nggak cukup besar. Cuma 100 juta aja kok. Hai, Pa, Ma. Kita mau kemana? Kok aku nggak dikenalin sama papa mama kamu sih? Ntar aja, Pas sama Mama tuh lagi jet lag. Baru pulang dari Parung. Hah? Baru? Parung, Paris. Udah, Pa, Ma. Pras pergi dulu ya. Ma, siapa sih, Ma? Nggak tahu Pak, kok aneh sih manggil papa mama bukan anak kita juga. Iya, Papa nggak kenal. Pras. Kenapa kita nggak naik mobil aja sih? Iya, Pras lupa. Tapi nggak apalah, sekali-sekali jalan kaki. Biar sehat. Tenang, Ra. Buat bisnis, 100 juta itu kecil. Papamu pasti tahu lah, dia kan pembisnis. Iya, Pras. Tapi kan papa aku lagi kecewa sama aku karena aku nggak jadi nikah. Bilang sama papa kamu udah dapat ganti, yaitu Pras. Pras, pria yang imut, kaya raya, dan rajin mandi. Oh, tapi ini kita mau kemana? Lihat ini panas banget, terus aku pakai heels loh. Kita mau kemana sih? Kok orang pacaran jalannya jauh-jauhan sih gimana? Siapa yang mau pacaran sama lu, dasar cewek galak. Pras? Pras? Oh, ini anak kemana lagi sih? Kedengeran ya? Lagian kalau gue gandengan tangan sama lu, tangan gue bisa kutuan, ngapain? Ih, terus lo pikir gue kepengen banget gitu gandengan tangan sama lo? Ih, please deh coba lo pikir ya, ini tuh cuma latihan ya, pura-pura pacaran bohong-bohongan. Ih, udah jadi cowok nggak gentle. Cepetan sini gandeng gue. Enak aja, emansipasi sedikit dong, lo aja kesini. Lo lah yang kesini. Tinggal nyebrang doang, lo aja kesini. Gila kesini. Kan lo yang mau latihan, sini lo nyebrang. Nyebrang sini. Tunggu, bentar. Jangan kemana-mana. Apaan sih kok gue ditinggal mulu? Jadi gandengan nggak? Pras. Aku Kaget ya? Syifa tahu kenapa Pras bisa ada di sini? enggak tahu. Pras emangnya lagi ngapain di sini? Rumah Pras tuh banyak, Syifa. Pras juga punya rumah di sekitar sini. Setelah di kafe waktu itu, kenapa Syifa nggak pernah kabarin Pras lagi? Itu aku sebenarnya aku. Syifa tahu
Pras tuh butuh Syifa banget. Waktu itu Pras lagi kerja sama orang, nilainya 5 miliar. Padahal Pras udah kasih uang pelicin 100 juta. Tapi karena nggak ada Syifa, semuanya jadi gagal. Loh, emangnya ada urusannya sama aku ya? Pras itu paling nggak bisa kerja tanpa ditemenin orang yang Pras sayang. Syifa. Iya? Pras lagi bingung banget nih. Kenapa? Pras butuh uang 100 juta buat pelicin. Tapi deposito Pras yang 10 miliar baru cair 2 bulan lagi. Itu ya? Halo? Tadinya aku sempat mikir buat minta uang 100 juta ke papa aku. Tapi ternyata kamu sama cewek lain. Syifa, aku pergi dulu ya. Soalnya ada pulau di Kepulauan Riau yang mau dijual. Pras nggak mau ketinggalan. Oh, aku pergi dulu ya. Oh iya. Dah. Dah. Toke. Gua panas-panasan, lu malah asik sendirian di sini. Jadi latihan kagak? Gua udah siap nih. Laura, Pras bisa jelasin semuanya. Pras, aku nyesel banget ninggalin cowok baik-baik kayak Diego demi playboy kayak kamu. Kita putus. Masih ada Syifa yang bisa diperotin. Latihan jalan udah, latihan makan malam udah. Waktunya gue pulang. Gua bareng dong. Waduh. Fa, wah lu bercanda lu, Fa. Fa, bangun dong, Fa. Jangan tiduran di sini. Fa, bangun, Fa. Ini keras loh, Fa. Mending tidur di tempat empuk aja, Fa. Fa. Bisa beneran lagi. Simba udah siuman. Suaminya di luar. Ah, suami? Iya, suami. Suami yang mana ya? Nah, nih suami Mbak. Saya tinggal dulu ya, Mbak. Mas, mari. Bawa apaan lo? Ini gue bawain baju ganti buat lo. Kok tumben lo baik? Iya. Ih, berarti lo masuk ke kosan gue dong? Iya, gue minta sama temen lo kali. Gimana keadaan lo? Nggak tahu deh, masih agak pusing. Ih, aduh ngapain? Ih, lo ngapain sih? Gue lagi nyoba meraktekin yang kayak ada di film. Iya, pelan-pelan. Udah. Kayak gini loh nih, ngelus kepala orang tuh ya gini. Tuh, pelan-pelan. Awas, tonton ya. Bisa kok. Maafin gue ya. Gara-gara gue lo Udah, santai aja kali. Kayak orang baru kenal deh. Oh iya. Kayaknya kita harus ketemuin Vini sama Diego deh. Soalnya ini penting. Diego harus punya cewek lagi. Dan kita harus pacaran. Hah? Maksud gue kita harus pura-pura pacaran. Kan kita jadi macam belang ya. Itu. Iya, itu. Ya udah, kalau gitu selamat istirahat ya. Ya. Dah.
Kenapa? Kenapa? Ini tas lo. Tinggalan. Oh iya. Oh iya. Gimana? Makasih ya. Ya. Bye. Ya, hati-hati. Dadah. Dah. Kalian berdua dari mobil sampai sini gak lepas-lepas ya? Romantis banget sih. Makanya kamu kalau kenalan sama temannya Fandi, pasti bisa romantis kayak aku sama Fandi. Ya kan? Jadi penasaran sama temannya Fandi. Udah lo tunggu aja, gue teleponan sama Diego kok, katanya udah deket. Halo? Hey, Go. Ran. Halo. Kenal gue. Siva. Ini Vini yang bercerita sama lo. Dia temannya Vini. Diego. Yuk, duduk. Ntar, gue lagi nunggu temen. Oh? Kamu teman lo? Sorry ya, sama temen. Iya. Temen baru sih, mau ngajakin bisnis. Itu dia tuh. Bro. Hey, Diego. Siva? Jadi Siva pacaran sama dia? Oh, jadi gitu. Jadi lu bohongin gue, Van. Asik lu berdua. Bentar ya. Kita masih belum selesai. Bye. Hey, kenapa jadi gini sih? Bikin kacau aja. Ya, kamu mana tahu sih dia gue temenan sama Pras? Siapa dia? Pacar lo? Oh, lu udah punya pacar? Bilang dong dari tadi. Enggak, bukan pacar, tapi panjang nih ceritanya. Panjang cerita tinggal ngomong doang. Ih, emang kenapa kalau gue pacaran ada masalah? Hah? Yang nggak masalah. Cuman gue malas aja ngomong. Ya udah, gue juga males ngomong. Sama. Tahu gitu aku benerin sih temen. Cuma ngadain gonceng juga. Ih, ngomong apaan lo? Ih, yang kenceng dong. Lu mau tau gue ngomong apa? Hah? Lu toke nyebelin, bye. Ih. Datengin aja rumahnya Vini, Van. Itu dia masalahnya, Il. Gue kan kagak tahu rumah Vini di mana. Nomornya aja kagak punya. Tanya aja sama Siva. Siva? Wah, nggak waras lu. Dari tadi gue ngomong lu kagak denger. Gue lagi malas ngomong sama Siva. Ya, terserah lu sih. Tapi lu tahu diri. Tadi Pasas nelpon lu marah-marah. Kalau sampai semua bisnisnya dibubarin. Selamat datang pengangguran. Pulang dulu ya. Pak, bikinin gua mie dong, Pak. Oh, oke, bentar ya, Vin. Nih. Oh iya, sekalian bikin es jeruk dong. Oh, oke. Iya sih,
selama ini baik, sering minjemin gue duit. Tapi kok lama-lama ngelunjak ya? Lo tau gak sih, ini itu mie keempat gue hari ini. Seriusan? Segitu stresnya lo. Daripada gue stres, mendingan gue makan, ya nggak? Bisa lo sih, ngenilin gue sama cowok malah makin kacau. Tapi ya Vin, kalau menurut gue sih Diego tuh anaknya baik-baik aja kok. Coba dulu kenalan lebih deket aja sama dia, mau nggak? Gue baru ketemu dia sekali. Nomor HP juga nggak ada. Gimana? Hai. Ya elah bagus banget sih lo. Gue kesini bukan buat minta maaf, nggak usah GR. Biasa aja kali. Gue tuh kesini mau bahas Vini. Kan dia galau tuh, nggak punya pacar. Nah terus kan ada temen lo, si Diego. Kan kayaknya cocok tuh. Sama. Gue juga sebenarnya pengen nemuin lo buat ngobrol sini. Jadi gue juga sama. Ya mudah-mudahan aja mereka cocok. Mudah-mudahan aja. Sama satu lagi. Gue mau minta tolong sama lo. Oga? Paling kita nganterin pulang. Ih, bukan. Gue mau minta tolong lo ngomong sama Pras kalau gue sama lo tuh nggak pacaran. Lo suka ya sama Pras? Lo dimana aja, jauh. Jauh dong. Lo suka ya sama Pras? Ih. Hah? Hah? Ih. Dasar cewek aneh. Thank you ya, Pras. Lo udah mau nemuin gue. Lumayan lah, makan gratis. Sorry ya, Pras nggak bisa ngeraktir dulu. Soalnya dompet Pras tuh ketinggalan di rumah. Gampang. Sebenarnya ada apa sih? Pasti Siva ya? Yang nyuruh Fandi ketemu Pras di sini. Oh iya. Shiva yang nyuruh gue untuk nemuin lo. Karena gue disuruh ngejelasin tentang hubungan gue sama Shiva. Kalau itu mah Pras sudah tahu. Fandi sama Siva itu nggak ada hubungan apa-apa kan? Ya kan? Justru salah. Gua sama Shiva itu pacaran. Bahkan kemarin kita udah tunangan. Nah, nanti setelah Shiva lulus, kita akan menikah. Sorry Shiva, gua nggak bisa lihat lu pacaran sama orang lain. Walaupun gua nggak tahu kenapa. Pras, sebentar ya, Fandi mau keluar sebentar, oke? Maksudnya gua mau keluar sebentar, ya? Lah. Kok main pergi aja? Sini. Siapa yang bayar? Fandi, Ken. Gimana? Udah ngomong sama Pras? Udah, Terus gimana? tapi kayaknya dia stres deh. Kok stres emangnya lo bilang apa? Ya, gue bilang kalau kita udah tunangan, terus tahun depan kita nikah. Fandi, lo gila ya ampun. Ih, jangan. Lihat tuh. Enggak, lo jahat sama gue. Itu. Gue gak mau lihat, gue malu. Ya itu tuh. Fandi. Pokoknya gue benci sama lo, gue gak mau ngomong lagi sama lo. Aduh. Aku inginkan seorang wanita pendamping hidup. Aku inginkan seorang wanita pendamping hidup untuk selamanya.
Bila nanti, bila suatu hari nanti kau kan pergi, jalani hidupmu, percayalah, kan datang indah hari menyapa hatimu. Dan jangan kau risaukan ku di sini, merindukanmu, menyayangimu, karena ikatan hati kan selalu terjaga sampai mati. Boy, fisik. Udah malam tahu. Ganggu yang lagi tidur aja. Kalau mau tunggu subuh tuh. Tahu nih. Bikin malu aja. Tapi berjalannya waktu, semua harus terjadi apa adanya. Kita tak mampu mengelak jika langkah hidup kita telah berbeda. Bila nanti, bila suatu hari nanti kau kan pergi, jalani hidupmu, percayalah, kan datang indah hari. Ya, gue bilang kalau kita udah tunangan, terus tahun depan kita nikah. Adi, lo gila ya. Walaupun gue sering berantem sama dia ya, tapi gue akuin, tuh anak sebenarnya lucu, baik, keren lagi. Keren. Duh, apa sih gue, ngomong-ngomong dia keren, pakai ngomong sama tembok lagi. Mau dapat kakap, kayaknya harus paus. Kamu, Pras? Assalamualaikum, Om. Waalaikumsalam. Oh ya, Om. Dapat salam dari Papi Pras. Terus, kamu ngapain kesini? Gini, Om. Pras itu datang ke sini. Pras mau ngajarin Laura bisnis. Ya, biar Laura bisa sukses Pras. Masih muda, udah sukses. Ganteng, imut lagi. Ini, Om. Ini baru 1. Di rumah masih ada 5 lagi. Ono apa iki? Muda-muda udah sukses. Ono apa tuh? Ini nih. Loh. Oh, Om bisnismen juga ya? Wah, sama. Tapi bedanya, Pras masih muda udah jadi bisnismen. Udah sukses. Ya, tahun depan mudah-mudahan Pras bisa jadi ketua HIPMI. Ini mobil siapa? Ah, ini biasa aja, Om. Nggak mewah banget. Di rumah masih ada 6 lagi. 5 apa 6 ya? Ya, pokoknya segitulah, Om. Pras kebanyakan punya mobil, jadi lupa lah. Ya. Kenapa, Om? Om suka ya? Ya, Om suka sekali, makanya Om beli mobil ini. Wah, Om juga punya. Loh, kamu gimana sih? Ini kan mobil saya. Saya yang beli. Saya ingat tuh plat nomornya. Iya kan? Oh, iya. Saya ingat sekarang. Kamu temennya Indra kan? Yang waktu itu datang ke rumah. Jadi kamu yang suka pinjam mobil? Iya. Kurang ajar kamu. Pinjam mobil buat nipu orang.
Dasar penipu kamu ya. Mau kemana kamu? Hah? Mau coba-coba kamu kabur? Hah? Kamu coba kabur? Iya. Tolong pegangin dia. Iya. Saya telepon dulu. Dra, ngapain sih kamu temenan sama penipu kayak gini? Maksud papi? Nama kamu siapa? Pras om, Pras. Ya, namanya Pras katanya. Kamu kenal kan? Tapi Pi, si Pras itu orangnya aslinya baik loh. Orang dia mau nipu papi sama teman papi kok dibilang baik. Kamu ini gimana sih? Kalau kamu masih papi mau anggap anak, kamu jangan berteman sama dia lagi. Ya? Iya, ngerti Pi. Kalau kamu macam-macam, saya laporin kamu kantor polisi. Ya, polisi aja. Ayo, kantor polisi ya. Mohon, non. Saya swear nggak nipu lagi, swear. Ah, jangan bohong kamu. Awas ya kamu. Ayo, udah, suruh polisi aja. Ayo, kita tangkap aja. Kita bawa kantor polisi. Jangan. Ada apa sih Pak? Kok ribut-ribut? Laura, sudah fix kalau Pras ini adalah penipu. Gara-gara dia, kamu nggak jadi menikah dengan Diego. Padahal hubungan Papa dengan papanya Diego sangat baik. Sekarang jadi hancur. Pokoknya, Papa nggak mau tahu. Kamu harus jalin hubungan kamu lagi dengan Diego, ya? Si Diego jadi seperti itu gara-gara dia gagal nikah sama Laura. Kalau saja si Joko, papanya Laura, bukan teman lamaku, sudah lama gulung usahanya. Kejadian itu sangat memalukan. Memalukan. Pokoknya ya Pak ya, Mama nggak mau berhubungan dalam bentuk apapun sama keluarga itu. Titik. Nggak pakai koma. Lihat anakmu tuh. Pa, kamu kenapa? Pa, Ma, Diego mau ketemu cewek dulu ya, Pa ya, Ma. Mama, serius ini Diego mau ketemu cewek. Yang bener? Beneran, Ma, Pa. Yaudah, aku pergi dulu ya, Pa ya, Ma, doain ya. Dah. Beneran gak sih? Kok lo tau rumah gue sih? Shiva yang ngasih tau gue waktu ketemu sama lo di kafe. Padahal gue abis buntutin Shiva sampai kesini kemarin. Terus lo mau ngapain di sini? Sebenarnya gue pengen banget ketemu sama Shiva. Lagi berantem sama dia. Lo bisa bantu kan? Aduh, Vin, gue lagi nggak bisa ketemu dulu sama Fandi. Ayolah, Pak. Bentar doang. Kasian dari tadi tuh dia udah nungguin. Nggak bisa. Gue nggak mau. Shiva. Lo kapan mau bayar utang terakhir lo ke gue? Bokap gue belum transfer. Ntar ya. Kayaknya lo sayang banget ya sama Shiva. Gue? Iya, maksudnya gue itu... Biasanya, ya cowok itu kalau lagi ada masalah sama ceweknya nggak bakal ngejar-ngejar. Tapi, lo mau tuh ngejar-ngejar Shiva? Gue kagum sama lo. Gak usah teriak-teriak juga kali kok gue ada utang. Ya kali aja lo lupa. Ya, lo kan tahu sendiri. Setiap kali gue utang sama lo, begitu bokap gue transfer, gue langsung bayar kan? Iya, sorry. Fah, by the way lo masih pacaran sama Fandi? Udah putus ya? Gue pamit ya.
Fandi buat gue aja ya. Ya siapa tahu kalau gue sama Fandi, ya tapi kayak gue tahu sih, pasti gue bisa move on. Habisnya Fandi cowoknya baik, ganteng, perhatian, terus cuma buat minta maaf sama lo, dia mau datengin kampus lo. Itu bener-bener cowok yang bertanggung jawab. Keren banget, gue suka. Iya, keren. Gue pamit ya. Bagus banget, Ma. Kebiasaan. Iya, maksud Papa tuh cantik. Calonnya Diego. Ayo dong, cepet dong. Kuntilanak itu ya. Ma, jangan pingsan dulu, Ma. Mama? Aku inginkan seorang wanita pendamping hidup. Aku inginkan seorang wanita pendamping hidup untuk Ya, mungkin Laura udah sadar, Pak, kalau dia itu salah. Saya masih belum bisa memaafkan dia, Van. Untung saja Tuhan masih menyelamatkan nyawa istri saya. Kalau tidak, dia sudah out. Pagi. Pagi. Halo. Oh iya, Pak, kenalin ini Shiva, teman saya. Halo, Shiva. Saya Sastro, panggil saya Pak Sas. Oh iya, Pak Sas. Cantik sekali kamu, Van. Aduh, jadi malu, Pak Sas. Pacar kamu, Van? Iya. Bukan pacaran. Bukan pacaran, Pak, temenan kita. aja. Iya. Oh, temenan. Kirain pacar. Van? Hah? Sebentar. Siva sudah punya pacar belum? Kayaknya sih belum, Pak. Bagus kalau begitu. Saya pengen banget Siva dijodohkan sama Diego. Van, tolong bantu saya ya. Supaya Siva suka sama Diego. Seluruh perusahaan saya, itu nantinya akan saya kasih ke Diego. Itu artinya akan jadi milik Siva semua. Coba kamu ngomong dia, ya. Bantu saya. Baik, Pak. Udah kelar urusannya? Udah, ada apaan? Gini, sini. Jadi, gue tuh kesini buat bilang sama lo kalau gue udah maafin lo. Lu maafin gue? Iya. Nah, gitu dong. Makasih, Shiva. Iya, tapi ada syaratnya. Kok ada syaratnya sih? Iya. Lo harus mau pacaran sama Vini. What? Gua pacaran sama Vini? Gak sakit kan? Apaan sih? Aduh, apaan sih? Ih, udah. Gue ya, Bang, bangun. Aduh. Sini cepetan. Lagian sih keberatan pantat ada aja. Pantat. Iya maaf. Tapi seriusan Van, gue minta tolong banget. Nah sekarang kan dia lagi galau tuh abis diputusin ya. Gue ngerasa sekarang adalah momen yang tepat untuk gue ngebalas kebaikannya dia. Iya, tapi kenapa harus gue sih? Kenapa harus gue? Lu kan bisa cari orang lain aja. Karena Vini sukanya sama lo. Oke, gue mau. Tapi juga ada syaratnya. Syarat apa?
lo harus mau pacaran sama Diego. Gue pacaran sama Diego. Ini, gue sama Fandi tuh nggak pernah pacaran, cuma pura-pura doang. Sekarang, Vini sayangi Fandi sepenuhnya. Fandi, jaga Vini baik-baik ya. Sekarang kan udah jadian. Traktir tuh. Yaudah, gue yang traktir deh. Kalian berdua tunggu sini dulu ya. Lo udah tepatin janji lo sama gue. Sekarang gilirannya gue tepatin janji gue sama lo. Besok pagi, lo antar gue ke rumah Diego. Ayo, silakan masuk. Nasifa yang cantik. Aduh. Mama. Emang bener kan? Nasifa memang cantik. Masa papa bilang Nasifa yang buruk rupa? Tadi kira manggil mama lagi. Cantik. Diego. Diego. Ya. Sini, Nak. Lu Van. Halo, Syifa. Ya, sorry. Tumben, Van. Ada apa nih? Begini, Diego. Papa sama Mama itu akan sangat bahagia sekali kalau kamu jadian sama Syifa. Jadian sama Syifa? Iya. Maaf ya, Pak. Ma, Diego cuma mau balikan sama Laura. Titik. Diego. Ma, tenang, Ma. Ayo, duduk. Thanks, Van. Lu udah peduli sama gue. Tapi sorry, gue gak bisa hidup tanpa Laura. Tapi lu bisa hidup tanpa nyokap lo, gitu. Come on, go. Lu mikir jangan egois gitu dong. Lu tuh terlalu mikirin diri sendiri. Lu gak pernah mikirin orang tua lu. Oke, gue tahu. Lu tuh kecewa gara-gara gagal nikah. Tapi sekarang gue tanya sama lu. Apa pernah lu pikirin perasaan kedua orang tua lu? Hah? Ya jelas mereka lebih kecewa lah. Mereka udah nyediain undangan, udah ngeset semuanya. Tapi apa, lihat, keluarganya Laura nggak datang. Jadi wajar aja kalau bokap nyokap lu nggak suka sama keluarganya Laura. Sekarang gini aja deh, lo tinggal pilih. Lo milih hidup dengan Laura, apa lo hidup tanpa kedua orang tua? Aduh. Mimpi apa Mama tuh semalam ya, Pak? Kalau nggak mau sama Nak Syifa yang cantik kayak gini, Boya jangan balik lagi sama kuntilanak.
Sabar ya, Tante. Jangan sampai Mama kepikiran terus. Takutnya Mama tuh langsung... Ah, maksudnya gini itu apa? Hah? Papa nggak tega ngomongnya, Ma. Ma, Diego mau sama Syifa. Serius kamu? Gantung anak mama. Yes, yes, yes. Cantik sama ganteng cocok. Kamu udah makan belum sih? Udah. Oh, udah. Kamu? Aku sih belum. Kalau nemenin aku makan mau nggak? Boleh. Bapak ini. Apa maksudnya sama kamu? Apa kalau aku cobain? Sama aja kan? Aku bisa makan sendiri. Kan aku tinggal ngambil doang. Udah gede kali. Aku inginkan seorang wanita pendamping hidup. Aku inginkan seorang wanita pendamping hidup untuk selamanya. Diego. Laura? Diego. Kamu kenapa susah dihubungin banget sih? Kamu pasti ada cewek lain ya? Siapa? Namanya Syifa. Siapa dia? Pacarku. Sorry. Maksudnya bukan pacar aku. Aku belum pacaran. Diego! Papa? Laura, percaya sama aku. Syifa itu cuma pacar bohongan. Aku lakuin ini semua demi mama aku. Please, percaya sama aku ya. Sekarang tolong, kamu pulang dulu ya. Please. Please, pulang dulu. Diego? Kamu lagi ngobrol sama siapa situ? Oh, temen, Pak. Bukan Laura kan? Oh, bukan, Pak, bukan. Ya udah, besok ajak Syifa ke sini ya. Ya, Pak. Laura kenapa ya? Kok tiba-tiba ngajak Pras ketemuan? Laura kangen kan sama Pras? Masih kegeeran deh. Aku tuh cuma butuh teman curhat doang. Dan aku ingatnya kamu. Ya emang harus gitu, Pras tuh emang harus selalu diingat. Jadi gini Laura, Pras tuh ada bisnis baru. Modalnya tuh nggak sampai 100 juta kok. Ya kira-kira 99 juta aja lah. Gimana? Ya ampun, Pras. Aku tuh udah tahu kalau kamu pembohong. Kan aku udah bilang tadi, aku tuh cuma butuh teman curhat. Itu kamu
aku bilang sama papa dan papinya Indra? Biar kamu ditahan polisi. Jangan. Please. Saya mengundang kalian kemari dalam rangka syukuran. Karena saya bakalan dapat calon mantu yang cantik dan baik hati. Yang namanya Siva. Pengennya sih saya dan istri saya ini supaya Siva dan Diego ini segera menikah. Supaya kami dapat cucu. Amin. Ya sudah, sekarang silahkan dinikmati makanan ini ya. Tapi jangan lupa pesan saya. Doa untuk Diego dan Siva ya. Amin. Terima kasih. Silakan. Silakan. Gue benar-benar gak bisa ngeliat semua ini. Gue gak bisa lihat lu pacaran sama Diego. Apalagi sampai lu nikah sama dia. Gue sayang sama lu. Sekarang gini aja. Kita mulai dari awal. Kita akhirin semua ini. Gue benar sayang sama lu. Ini udah lama, Pak. Cuman mungkin waktu itu gue gak yakin. Lu bisa bilang gue Muna atau apalah. Terserah lu. Tapi sekarang gue benar-benar yakin. Gak bisa, Fandi. Gue bener-bener cinta sama Gak lo. bisa, Fandi. Gak bisa. Gue gak mungkin nyakitin hatinya Vini. Oke, kalau gitu, lo akan bilang ke Vini. Kalau semua ini cuma pura-pura. Ya, selesai. Ya, tapi Fandi cintanya Vini ke lo tuh gak cuma pura-pura. Oke. Gue akan bilang sama Vini kalau gue gak bener-bener cinta sama dia. Gue cintanya cuma sama lo, selesai. Gak bisa, Fandi. Pokoknya gak bisa. Kenapa? Karena gue sayang sama Pras. Gue akan bilang semuanya sama Vini. Lo mau ngomong apa, Fan? Gini, gue mau ngomong sesuatu yang penting sama lo. Dan gue harap lo ngertiin apa yang gue omongin ini. Ini semua soal perasaan gue. Ini soal hati gue. Sebenarnya gue gak pernah cinta sama lo. Diego dan Shiva itu cuma pacaran gue. Mereka ngelakuin itu supaya lo bisa pacaran sama gue. Maksud lo gue... Jadi gini, maksudnya sebenarnya gue itu pacaran. Gue itu pacaran sama. Laura, kamu duduk di mana? Pras. Jadi, lo sebenarnya pacaran sama Pras? Apa? Laura. Fandi. Lo siapa ya, Laura? Pras ini bisa dibilang pacarnya Laura. Pacarnya Laura? Oh, jadi lo deketin Shiva, terus lo pacaran sama Laura? Sekali lagi lo deketin Shiva, laporin ke polisi. Ngerti? Kenapa sih semua orang mau laporin Pras ke kantor polisi? Syukurin. Ya, lo malu-maluin gue aja sih. Ya, jadi makan gratis dong. Kok bisa? Sorry, gue harus pergi. Ini uang buat bayar makan kita semua. Ya, Ini sih. tapi Udahlah, lo gak usah ngarapin Pras. Pras itu penipu, playboy. Ya, iya, tapi caranya nggak gitu, Fandi. Shiva, dengerin. Gue lihat sendiri, Pras itu pacaran sama Laura. Lu tahu siapa Laura? Laura adalah cewek yang udah bikin stres Diego gara-gara gagal nikah. Pacar bohongan. Udah jelas-jelas kelihatan kalau kalian tuh saling cinta. Kok kamu tahu rumah saya? Oh, dari Shiva, Om. Oh, Siva. Calon menantu saya yang cantik dan baik hati itu.
Ayo silakan masuk. Oh, nggak usah, nggak apa-apa. Saya kesini cuma mau cerita tentang Syifa sama Fandi. Jadi sebenarnya Diego sama Syifa itu pacaran bohongan, Om. Ya, semua ini diatur sama Fandi. Karena Diego kalau nggak bisa move on, Om bakalan nutup peternakan dan dia nggak bakalan punya pekerjaan. Jadi dia bakalan mati-matian nyariin cewek buat Diego. Awalnya sih saya Om yang disuruh jadi pacarnya Diego, tapi karena saya nggak mau, dia relain deh pacarnya dia. Jadi Syifa pacarnya Fandi? Iya Om, Syifa pacaran sama Fandi. Vini? Diego, sini kamu. Kata Mbak ini, kamu sama Syifa tuh pacaran bohongan. Ya. Akuin aja gue udah cerita semuanya kok sama bokap lo. Gue tahu lo tuh sama Syifa sebenarnya nggak bisa kan, karena hati lo sampai kapanpun emang buat Laura. Lo harus tahu siapa Laura sebenarnya. Dia ngajarin nikah sama lo karena dia masih sayang sama Pras. Dia lebih milih Pras daripada lo. Kalau lo nggak percaya, lo bisa nanya Fandi, sahabat lo itu. Fandi? Dia tahu kok dari dulu kalau sebenarnya Pras sama Laura itu selalu pacaran. Kenapa ya si Fandi nggak pernah ngasih tahu lo? Apa dia sengaja? Atau mungkin dia mau ngancurin hidup lo kali? Fandi, besok saya mau ketemu kamu. Fandi, saya pikir saya bisa menjadikan kamu tuh orang kepercayaan saya. Tapi ternyata tidak. Pak, saya... Sudah, kamu nggak usah jelasin. Sekarang juga kamu nggak usah kerja lagi di tempat saya. Dan ini, uang pesangon buat saya. Maaf Pak, saya nggak bisa menerima uang ini. Kalaupun saya harus keluar, saya akan keluar dengan secara terhormat. Karena saya tidak pernah melakukan apa yang Bapak lakukan. Aku inginkan seorang wanita pendamping hidup. Aku inginkan seorang wanita pendamping hidup untuk Kalau lo tahu dari awal kalau Laura itu pacaran sama Pras, kenapa lo nggak pernah bilang sama Diego? Kenapa lo nggak pernah bilang sama gue? Tunggu dulu, gue bisa jelasin semuanya. Gue nggak butuh penjelasan apa-apa lagi dari lo. Enggak. Cepat. Diego, Diego, please. Diego, Diego. Diego, dengerin aku dulu, Diego. Lepasin ah. Diego! Maafin gue ya Pak. Vini. Ya, Vini. Gua harus ketemu Vini. Supaya Vini bisa jelasin semuanya ke Syifa.
sekarang sih si Vini tuh udah lupa sama kita-kita. Soalnya, sekarang dia jalan lebih sering sama sahabatnya tuh, si Syifa. Ih, Syifa bukan sahabat gue, Keles. Asisten. Babu lah ya. Kok gitu? Ya abisnya dia banyak ngutang sama gue, mendingan gue manfaatin, gue jadiin babu. Ya setiap pulang kuliah, gue suruh dia kesini. Nyapu, bikin kopi, atau bikin gue mie. Ya enggak, lumayan daripada gue bayar pembantu ya enggak? Bener-bener juga. Saya tidak peduli dengan kejadian sebelumnya, ya. Saya mau kalian tetap pacaran dan suatu saat nanti kalian akan menikah. Ini bukan masalah soal penyakit mami kamu, tapi karena papa sama mama sudah terlampau sayang sama Syifa. Ya ampun, datang. Kok nggak bilang-bilang sih sayang kalau mau datang? Ini mama sama papa udah mau pergi loh, ya kan Pak? Iya. Gimana dong Pak? Ya udah, ayo kita berangkat. Ya udah kami pergi dulu ya sayang. Iya. Dadah. Iya. Sorry gue datang ke sini mau ketemu sama Syifa. Tadi gue nyari dia ke kosan tapi dia nggak ada. Makanya gue pikir pasti dia ada di sini. Fa, gue pengen ngomong sama lo. Gue pengen ngomong kalau Vini itu bukan sahabat yang baik. Dia itu nggak pernah menganggap lo sebagai sahabat, tapi dia menganggap lo sebagai pembantu. Gue nggak tahu lo sadar apa enggak. Tapi yang pasti gue dengerin dari kuping gue sendiri. Karena lo terus-menerus minjem duit dari Vini. Makanya lu terus diperlakukan seperti pembantu. Sekarang lu boleh percaya sama gue atau enggak. Tapi yang pasti, gue gak mau lu sakit hati. Dan dimanfaatin sama orang terus-menerus. Digo. Maaf banget ya, aku terpaksa harus datang ke rumah kamu. Aku udah telepon kamu berkali-kali, tapi kamu nggak angkat. Pergi aja sama Pras kamu itu. Iya, kan Fandi lihat sendiri kalau Laura masih pacaran sama Pras. Ya enggak kok. Kalau enggak, kenapa waktu itu Fandi ngeliat sendiri Laura berduaan di kafe sama Pras? Kok? Laura, udah mending kamu pulang deh. Aku udah muak lihat muka kamu di sini. Dan satu hal lagi. Kamu udah di blacklist sama orang tua aku. Tapi Diego... Pulang. Diego. Pulang. Diego. Kamu pulang. Pulang. Diego. Pulang. Itu lecet nggak tuh? Iya motornya lecet nggak ya? Udah, kasihan. Pulang kamu. Fandi, mulai besok lu boleh balik lagi kerja di peternakan. Syifa udah jelasin semua, sedetail-detailnya ke gue sama bokap. Lu nggak salah, Fan. Dan bokap juga nggak mau kehilangan orang kepercayaannya kayak lu.
Apa? Syifa, kamu mau nggak menikah sama aku? Oleh kata mereka, semua tentang dirimu. Aku dibodohi, aku tertipu. Aku inginkan seorang wanita pendamping hidup. Aku inginkan seorang wanita pendamping hidup untuk selamanya. Iya, selamat malam Diego. Kayaknya lo beneran pacaran sama Diego ya? Hah? Enggak kok. Gue cinta sama lo. Kenapa? Aneh ya? Ya sebenarnya gue juga nggak tahu kenapa dan kapan gue bisa cinta sama lo. Tapi yang pasti, setiap kali kita berantem, gue ngerasa kesal. Tapi di situ gue juga bahagia. Dan gue juga nggak tahu kenapa pada saat lo sakit, gue bisa khawatir itu sama lo. Gue berpikir mungkin itu karena gue sama lo udah teman lama. Karena lo udah gue anggap sebagai adik gue sendiri. Tapi ternyata gue salah. Gue benar-benar cinta sama lo, Syifa. Dan gue mau lo jadi pacar gue. Syifa, lo diem aja sih? Ngomong dong. Udah tenang aja, gue bakal jelasin semuanya sama Diego kok. Dia bakal ngerti kok. Kan kalian berdua pacaran bohongan kan? Enggak, iya bohongan, tapi tadi dia cuma Syifa, aku mau kamu jadi pacar aku. Aku nggak bisa jawab kamu sekarang. Terus kapan? Hah? Aku nggak tahu. Aku tidur dulu ya. Aku ngantuk. Selamat malam. Good night. Bye. Hey, Syifa. Nah, itu dia tuh orang itu datang juga. Wah, pas banget lo datang. Nih, lanjutin ya nyapunya. Vini, gue tuh selama ini bikinin lo kopi, bikinin lo mie, bikinin lo nasi goreng, nyapu, ngepel. Itu karena lo sahabat gue sayang sama lo. Apalagi kan gue tahu kalau lo tuh nggak ada orang tua, terus lo nggak ada pembantu. Tapi lo ngomong apaan sih? Tapi gue tuh kecewa sama lo, Vin. Ternyata ya, lo selama ini kayak gitu sama gue karena lo nganggep gue pembantu lo. Ya, enggak. Bukan gitu, Pak. Gue tahu, gue sering ngutang sama lo. Tapi gue ngutang sama lo juga karena bokap gue telah transfer aja kan. Dan gue selalu bayar utang gue. Gue bayar utang gue. Makasih ya, gue bahagia banget sempet jadi sahabat lo. Pak. Mbak. Oh iya? Boleh tolong panggilin Syifa nggak?
Oh, Shivanya tadi pergi. Tadi pagi-pagi banget. Dari tadi pagi banget. Kemana ya, Mbak? Ke peternakan lele apa gitu katanya. Shiva kenapa kelihatan sedih ya? Buruan, cepat pasangan. Awalnya aku pikir bunga ini akan menjadi saksi hari jadi kita. Tapi kayaknya bunga ini lebih cocok menjadi saksi pertunangan kalian. Selamat ya. Pandi! Pandi tungguin, Pandi! Pandi tungguin, Pandi! Aduh. Pandi! Woi! Pandi gue mau jelasin, Pandi! Pandi tungguin! Pandi, Pandi! Pandi! Pandi berhenti! Pandi! 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 Pandi dengerin lagi dulu. dia? Mau ngapain lagi ganggu hidup Gue, Apa? Lu kasar sih sama gue? Biarin. lu juga nyebelin. Iya, lu lebih nyebelin lagi. Lu yang bilang apa? Sabar dong, jadi ngomong gak jantelan mas. Nggak jantel. Lu mah enak lagi bahagia, ngomong enak. Gua nggak jadi tunangan sama Shiva. Lu, kok? Iya, gue emang cinta sama Shiva. Tapi gue sadar gue nggak bisa maksain perasaan gue. Dan gue juga baru tahu, ternyata Shiva nggak pernah cinta sama gue. Ada yang diberatin sama dia. Dan yang diberatin itu lu, Van. Pandi, waktu lo 2 kali bilang cinta sama gue tuh bingung karena sebenarnya gue juga pengen bilang kalau gue tuh cinta sama lo. Kenapa enggak? Karena ya gue nggak mau nyakitin hati temen gue si Vini. Terus gue juga nggak mau sampai mamanya Diego kolaps. Kalau mamaku, kamu tenang aja. Aku udah kasih penjelasan dan dia bisa mengerti. Makasih ya. Jadi, ya lu berdua pelukan lah. Gue bakal jadi saksi jadian kalian berdua. Sini. Sini. Wah. Gue lagi nggak bisa soket.
Tuh, sorry. Yuk. Dari awal.